Rasulullah SAW sedang menghadiri jamuan. Jadi diundang sahabat, disuguhkan paha kambing. Itu asalnya. Rasulullah SAW berkenan memakan ini, kemudian beliau menjelaskan masalah ini. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anak Adam. Tahukah kamu bagaimana peristiwanya? Dijelaskanlah dari nanti manusia dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di mahsyar, dan beliau katakan tempat berkumpulnya manusia itu rata, datar. Nah, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada lembah, rata, qa'an saf-safa. Jadi bukan bumi ini ya. Kalau buminya kayak ini mah enak nunggu sambil berteduh di bawah. Di bawah apa? Pohon rimbun ya, sambil ngerokok gitu. Enggak ada itu. Qa'an saf-safa. Tidak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali golongan-golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang dikabarkan oleh Rasulullah diantaranya berapa itu? Ada berapa golongan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan kecuali orang-orang yang mendapat naungan dari Allah. Yang pertama ini orang-orang hebat semua ya. Imam yang adil, ya kan? Imamun adil. Kemudian siapa lagi? Pemuda yang yang tumbuh kembang dalam keadaan istiqamah, ibadah kepada Allah. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya nyangkut di masjid ya. Masya Allah. Dari jalur ini mudah-mudahan kita dapat, dari jalur ini ya. Kalau imam, antum jadi imam enggak? Hah? Atau nanti 2024 antum jadi imam? Imam dalam arti imamun a'zam di negeri ini. Kayak maaf saja, anak tidak meremehkan antum ya, tapi kayaknya antum tidak punya peluang untuk jadi presiden 24. Tapi kalau imam keluarga iya, kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Imam adil itu memang langka. Kalau seandainya imam adil itu pasaran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khulafaur rasyidun, terutama Umar bin Khattab itu tidak istimewa. Umar ibnu Abdul Aziz juga tidak istimewa. Tapi karena pemimpin adil itu langka, maka orang-orang yang menjadi pemimpin adil itu menjadi bintang ya, istimewa. Nah, ini kalau kita kembangkan ya, itu ada masalah tadi sampai akhirnya ada masalah syafaat. Kemudian kalau kita hubungkan dengan cabang yang ke-9, ini sebenarnya lompat ini. Ini banyak masalah-masalah yang tidak disebutkan di sini secara rinci ya. Sejak dibangkitkan, kemudian ada tadi mahsyar, kemudian ada surga dan neraka. Ini kalau ditelisik lebih dalam lagi, itu banyak yang tidak disebutkan. Apa misalnya? Nah, al-hisab, kemudian mizan, penimbangan amal, kemudian nasyrus suhuf. Nasyrus suhuf itu apa? Pembagian catatan amal. Itu tidak disebut, padahal ini ada di antara rangkaian rentetan peristiwa dahsyat yang pasti nanti kita alami pasca kebangkitan sampai akhirnya surga dan neraka. Itu ada hisab, ada penimbangan amal ya. Kemudian ada apa lagi? Sirat ya, sirat, titian yang membentang di antara dua sisi jahanam. Ada lagi Kautsar ya, di sini juga tidak disebut. Jadi ini diambil yang pokok-pokok saja. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebut substansi iman kepada hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur, kata beliau. Iman kepada hari akhir itu mencakup 3 hal. Ba'ats, kemudian hisab, kemudian surga dan neraka. Ya. Ini semua adalah bagian dari yakiniyat, bagian dari akidah seorang mukmin ya. Yang bisa jadi orang di luar Islam itu ngelecehin kita ya, ngeledek kita karena percaya dengan
hal-hal seperti ini. Ya. Kalau kita sudah percaya hal seperti ini, berikutnya itu bagian dari cita-cita kita. Makanya orang mukmin itu ya bisa terlihat dari cita-citanya. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, andalan orang mukmin di samping ikhtiar apa? Doa. Maka orang mukmin itu terlihat dari doanya. Ya, jadi kalau ada orang itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ini jelas orang model ini adalah pengagum-pengagum dunia, pemburu-pemburu dunia. Jadi kalau ada orang itu kisaran doanya hanya minta kebaikan dunia saja, tidak pernah minta akhirat, kebaikan akhirat, ketahuan belangnya bahwa orang ini memang obsesinya hanya dunia. Beda dengan orang beriman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sudah seberapa gencar kita berdoa dengan doa ini? Rasulullah itu sering membaca doa ini. Anas bin Malik radhiyallahu an juga mengikuti Rasulullah, sering berdoa dengan doa ini. Kita seharusnya juga berdoa dengan doa ini, melihat isinya itu menyapu bersih kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat. Maka istilahnya doa apa ini? Apa? Sapu jagat ya orang menyebutnya. Ya. Taib. Ini membuat orang-orang mukmin gelisah hal-hal seperti ini. Ya, cita-cita kita pertama apa? Ketika di dunia ini kita pengen istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan yang paling dekat menghubungkan kita dengan keridhaan Allah, dengan surga, maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, doa yang paling istimewa ini terkandung di dalam surah yang paling istimewa yang Allah wajibkan untuk dibaca setiap rakaat. Berarti kalau bayangkan ya, kalau kita baru sholat wajib saja itu berapa rakaat dalam kondisi sempurna? 17 ya. Kalau antum berpendapat bahwa makmum itu tetap membaca Fatihah dalam segala keadaan, baik sir maupun jahar ya. Nah, ini pasti sekarang ini ada sebagian yang kalau sholat jahar itu dia tidak baca Fatihah. Betul kan? Cuman dengerin gitu ya? Iya. Karena memang sebagian ulama berpendapat ketika kita sholat jahar ya, imam membaca itu kita cukup dengarkan. Tapi sebagian ulama, termasuk ulama-ulama Saudi, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, yang sudah wafat ya, yang masih hidup ya hafizahumullah, itu pemahamannya rata-rata tetap membaca Fatihah dalam keadaan apapun, jahar maupun sir. Kalau Syekh Albani rahimahullah di Sifatus Sholatin Nabi itu, dan ini menjadi rujukan kan sholat sebagian kaum muslimin ya, itu tidak membaca. Kalau orang yang belajar fikih di negara kita ini pasti baca. Umumnya setiap rakaat baik jahar maupun sir baca. Berarti 17 rakaat. Kalau ditambah 10 sholat rawatib, berarti 12. Berarti sudah berapa itu? 29 ya. Kita merengek-rengek kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kita sangat berhajat dengan doa ini. Ya, kemudian matinya kepingin husnul khatimah, masuk alam barzah, kita kepingin lulus dari fitnatul qabr, supaya di kubur kita terhindar dari adabul qabr. Ya kan, ketika dibangkitkan nanti pasca kebangkitan kita menginginkan amal kita diterima oleh Allah. Kalau sudah diberlangsungkan hisab, mudah-mudahan hisab kita mudah. Kalau nanti ditimbang amal kebaikan, amal kita mudah-mudahan kita masuk golongan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau kita sudah sampai ke sirat, cita-cita kita apa? Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan lancar. Klimaknya kalau sudah sampai ke surga, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini hal-hal yang luar biasa.
luar biasa kokohnya, karena ini termasuk yakiniyat, bukan iseng ya. Bahkan seandainya orang mukmin itu dibelah kepalanya tidak berubah akidahnya, karena idealnya akidah itu terikat kuat. Dan dari situ muncul cita-citanya, dari situ dia banyak berdoa untuk kebaikan akhiratnya, bahkan kebaikan dunia kemudian kebaikan akhirat. Kalau kita sampai ingat sirat, usaha kita apa untuk supaya bisa melewati dengan lancar? Nah, pernah dengar nggak? Ada nggak kaitannya dengan masjid? Kelancaran seseorang, orang beriman ketika nanti melewati sirat, itu ada nggak kaitannya dengan masjid? Ada. Sayyid Sabiq rahimahullah di kitab Fiqhus Sunnah itu ketika mengutip hadis-hadis tentang keutamaan masjid, beliau menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ulas secara bebas, jangan ngaku bertakwa, jangan merasa kamu bertakwa kalau belum rajin ke masjid. Anda laki-laki, ambil kesempatan ini. Kita semua ini laki-laki, ahlul jamaah, ambil kesempatan ini. Ada adzan kita ke masjid. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa qad takaffalallahu man kana al-masjidu baitahu. Allah menjamin orang-orang yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, rumah untuk beribadah kepada Allah. Birrauhi. Pertama ini dia akan mendapatkan ketenangan. Terbukti ya, kalau saya mentadabbur hadis ini, merenungkan, saya akan katakan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling potensial kita mendapatkan ketenangan terutama saat ini adalah masjid. Pasar tempatnya orang bersaing, hasad-hasadan, masya Allah, ya kan? Kantor-kantor pemerintahan gak tenang, apalagi ya tempat jabatan-jabatan yang elit itu persaingan ketat banget, ya kan? Iya, lapangan olahraga yang katanya di sana itu menjunjung sportivitas, nyatanya sering perang antara supporter. Potensi tempat-tempat olahraga itu nggak aman, apalagi jalan-jalan raya sekarang begal banyak-banyak. Satu-satunya tempat yang menjanjikan ketenangan. Ya, antum juga jangan sehari masuk masjid pengen nyari ketenangan, itu kadang-kadang didapat lama ya. Orang-orang yang ikhlas itu yang butuh, yang insya Allah bisa tenang. Kalau nyari sesuatu ya bisa saja kecewa, nanti mogok dia nggak ke masjid. Itu birrauhi warahmati, dapat rahmat dari Allah. Nah ini lanjutannya yang kaitannya kalau kita sudah sampai sirat, ingat ini, wal jawazi ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Bisa melewati titian menuju keridhaan Allah, menuju surga. Nah, jadi kalau kita punya cita-cita itu, mari kita buktikan dengan kesungguhan dan kegigihan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau cita-citanya melambung tapi malas berikhtiar, apa namanya ini? Bahasa Indonesianya apa itu? Peribahasa Indonesia ada nggak yang cocok dengan seperti ini? Apa sih? Merindukan bulan apa itu? Apa itu? Hah? Antum bahasa Indonesia masih pada ingat nggak? Kadang-kadang ingat sisa-sisanya aja ya. Baik. Jadi di sini yang ke-9 ini beriman kepada surga dan neraka ya. Beriman bahwa pahala dan tempat tinggal orang-orang yang beriman, cabang ke-9 adalah surga. Sedangkan tempat tinggal orang-orang kafir adalah neraka. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bukan demikian, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Jadi ini salah satu bagian pokok ya, imannya orang-orang beriman, imannya kaum muslimin wal muslimat. Dia yakin tentang adanya surga dan neraka. Antum kalau bicara surga itu sudah seberapa pengetahuan kita dan pengenalan kita terhadap surga. Demikian juga sebaliknya, sudah sejauh mana kita mengenal neraka. Nah, ini kadang-kadang ya, kaum muslimin hari ini itu mengenal surga itu hanya surga, mengenal neraka, neraka, sama sekali tidak mengenal sifat-sifatnya dan keadaannya. Maka surga itu murah banget, neraka itu juga hambar banget. Bahkan ada orang berani nantang, biarin saya masuk neraka. Sementara orang-orang yang kenal itu baru baca ayatnya saja. Ada yang pingsan, ada yang mati sebabnya karena tersengat bacaan ayat neraka. Ada kitab namanya Ahwalul Qiyamah, ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Di situ diceritakan, jadi ada orang ini nulis kitab tentang kiamat. Setelah kitabnya jadi, ya, kitabnya jadi, itu disuruh bacain. Karena waktu nulis itu kan konsentrasinya jam'ul ma'lumat, mengumpulkan ayat-ayat hadis. Setelah kitabnya jadi, dibacain. Yang nulis kitab ini pingsan sampai akhirnya wafat. Dari pingsannya itu wafat. Sementara kita ini kadang-kadang baca ayat-ayat Quran, masya Allah, nggak ada rasa apa-apa. Rakyat surga nggak ada rasa apa-apa. Ayat-ayat neraka. Padahal ayatnya sama ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Hati. Nah, hati kita itu keras-keras. Ya, makanya kadang-kadang ayat yang paling syadid sekalipun, ayat yang paling keras, itu kita bacanya nggak ada rasa apa-apa. Ayat yang paling keras apa? Ayat tentang neraka. Abu Barzah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ayat mana ya Rasulullah, ayat neraka yang paling dahsyat? Sering antum dengar, sering dibaca oleh imam. Falan nazidakum fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Itu ayat neraka yang paling dahsyat. Karena Allah katakan di situ, fadhuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan kepadamu kecuali siksa, siksa di atas siksa, siksa di atas. Baik. Ternyata sudah Isya ya. Ya, kita sampai di sini. Insyaallah nanti saya lengkapi lagi keterangan-keterangan yang lain, dan setelah bab surga ini selesai usulul iman, berikutnya nanti ada 3 hal, yaitu kewajiban mencintai Allah, kemudian takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Ada mahabbah, ada khauf, dan ada roja. Insyaallah juga nanti saya tambahkan dari referensi yang lain tentang masalah ini, mumpung kita ketemu dengan pembahasan-pembahasan yang sangat pokok dalam masalah akidah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.